Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul di tempat yang penuh keberkahan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada malam hari ini saya akan membawakan ceramah tarawih yang berjudul Perpisahan dengan Bulan Suci Ramadan. Hadirin jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai di penghujung bulan suci Ramadan, sebuah pertanda bahwa sebentar lagi bulan yang penuh keberkahan ini akan meninggalkan kita. Ramadan datang dengan membawa limpahan rahmat, ampunan, dan kebebasan dari api neraka. Namun, apakah kita telah benar-benar memanfaatkan kesempatan emas ini? Apakah dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa besar keutamaan Ramadan, tetapi betapa meruginya orang yang tidak mendapatkan ampunan di dalamnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke mimbar dan mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ketika para sahabat bertanya, beliau menjelaskan bahwa malaikat Jibril berdoa, celakalah seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan di dalamnya. Hadis riwayat Ahmad. Maka pada malam-malam terakhir ini kita harus semakin bersungguh-sungguh dalam beribadah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi dan hanya mendapatkan lapar dan dahaga dari puasa tanpa mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah. Malam-malam terakhir Ramadan juga adalah waktu terbaik untuk bermunajat kepada Allah. Bisa jadi di antara malam-malam ini terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Rasulullah SAW mengajarkan kita doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca pada malam-malam terakhir ini, yang berbunyi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmizi. Selain memohon ampun, kita juga harus berdoa agar Allah menerima amal ibadah kita. Karena sebaik apapun ibadah yang kita lakukan, jika tidak diterima oleh Allah, maka semuanya akan sia-sia. Para sahabat Nabi bahkan menangis ketika Ramadan berakhir karena mereka takut amal ibadah mereka tidak akan diterima oleh Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain meningkatkan doa dan istighfar, kita juga harus bertekad untuk menjaga amal ibadah yang telah kita latih selama Ramadan. Jangan sampai ibadah kita hanya meningkat saat Ramadan lalu kembali menurun setelahnya. Jika kita telah terbiasa sholat berjamaah, maka pertahankanlah. Jika kita telah terbiasa membaca Al-Quran, maka lanjutkanlah. Tanda keberhasilan Ramadan adalah ketika kita tetap istiqomah dalam kebaikan meskipun bulan ini telah berlalu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka para malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kalian takut dan janganlah bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Quran Surah Fussilat ayat 30. Maka marilah kita memanfaatkan malam-malam terakhir ini dengan sebaik-baiknya. Perbanyak istighfar, perbanyak doa, perbanyak sedekah, dan mohonlah kepada Allah agar kita dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik dan lebih bertakwa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita,
dan menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah dalam kebaikan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.